Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam upaya kita mengupgrade keilmuan kita melalui kajian ketarjian di pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang manhaj tarjih yang berkaitan dengan sumber ajaran agama di dalam Muhammadiyah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah kaji tentang sumber primer di dalam ajaran beragama atau di dalam ajaran agama di Muhammadiyah. Sumber primer itu Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah makbulah, dan bagaimana perdebatan yang terjadi di dalam kalangan internal Muhammadiyah ketika merumuskan sunnah itu sunnah yang apa gitu. Yang awalnya sunnah sahihah, kemudian dilakukan perbaikan rumusan atau terminologi menjadi sunnah makbulah yang meliputi hadis sahih dan hadis apa? Hasan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita akan melihat sumber subsidiar atau sumber paratekstual atau sumber pendukung atau pendamping yang sebagian di kalangan ulama Muhammadiyah itu tidak disebut sumber hukum tapi disebut ijtihad atau metode ijtihad. Nah, tapi sebelumnya kalau kita coba lihat di peta manhaj tarjih, manhaj tarjih itu sebagaimana yang sering kita ulang ada 4 komponen. Yang pertama perspektif, isinya wawasan dan semangat. Ada paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Komponen yang kedua itu sumber ajaran agama, meliputi sumber pokok atau primer yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua sumber subsidiar, yaitu nanti ijma' dan qiyas. Sehingga topik kita tadi kedudukan ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum dalam Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga pendekatan, ada 3, bayani, pendekatan tekstual, burhani, pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan, kemudian irfani, pendekatan berdasarkan intuisi, kemudian yang keempat, yang terakhir prosedur teknis, ada asumsi integralistik, kemudian hierarki jenjang norma, kemudian ada ragam itu bayani, taklili atau kausasi, kemudian taufiki sinkronisasi. Nah, kita sekarang akan masuk pada pembahasan sumber itu, komponen sumber ajaran agama, yaitu pada yang B itu sumber subsidiar atau sebagian ulama Muhammadiyah mengistilahkan metodologi dalam berijtihad. Nah, kalau kita lihat sumber hukum dalam Muhammadiyah, sumber primer Al-Quran dan hadis atau sunnah makbulah. Sumber pendamping atau instrumental ada ijma' dan qiyas. Ini yang menjadi objek kajian kita pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan ada istihsan, ada saddu dzari'ah, ada maslahah mursalah, ada fatwa sahabat, kemudian ada uruf qanuni. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita membahas ijma' dan qiyas, ijma' dan qiyas itu sangat populer di masyarakat dan ditempatkan setelah Al-Quran dan Sunnah, sehingga Al-Quran, Sunnah, ijma' dan
qiyas. Itu sebagaimana pandangan madhab Syafi'i. Jadi masadiru tasyri', sumber-sumber hukum dalam madhab Syafi'i itu urutannya, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, kemudian yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam kitab fikih yang cukup populer di masyarakat yang mengikuti madhab Syafi'i, yaitu Fathul Mu'in, ketika membahas apa yang disebut dengan fikih, di sana dikatakan al-fiqhu lughatan al-fahmu, yang disebut fikih itu secara bahasa pemahaman, wastilahan, dan secara istilah atau terminologi al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang amaliyah, yang sifatnya itu praktis, maksudnya bukan i'tiqadi, bukan keyakinan, al-muktasab, yang digali min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang secara tafsil atau secara detail. Beda dengan usul fikih, dalil-dalilnya masih ijmaliyah, masih global. Tapi kalau fikih itu sudah memberikan kategorisasi tentang sebuah hukum. Misalnya sholat 5 waktu, ya pasti kalau kajian fikih bilang hukum sholat 5 waktu ya wajib gitu. Artinya hukum itu sudah instan bisa diaplikasikan. Tapi kalau usul fikih itu masih general gitu. Nah, kemudian di sana dikatakan wastimdaduhu, dasar penggalian fikih itu yang pertama minal kitab, atau sumber fikih itu diambil dari mana? Minal kitab, dari Al-Quran, was sunnah, kemudian sunnah, wal ijma', dan ijma', wal qiyas, dan qiyas. Kenapa kok demikian? Karena Fathul Mu'in itu mengikuti madhab Syafi'i, sehingga urutan sumber hukum itu yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, kemudian yang ketiga ijma', kemudian yang keempat qiyas. Sehingga kita di masyarakat juga sering bicara itu, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Meskipun ada dalil-dalil yang lain sebagaimana al-maslahah al-mursalah, sadu dzari'ah, kemudian fatwa sahabat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba awali dari pembahasan ijma'. Apa yang dimaksud dengan ijma'? Ini saya ambilkan dari kitab Irsyadul Fuhul. Irsyadul Fuhul itu yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kitab ini itu menggabungkan dua metode, karena dalam kajian usul fikih itu ada dua metode ya. Yang pertama thariqatul fuqaha, metode para ahli fikih, itu jumhur ulama. Yang kedua thariqah al-hanafiyah, metode mazhab Hanafi. Kalau kita di Al-Azhar usul fikih itu dua. Kita mau ikut thariqah fuqaha atau thariqah Hanafiyah, karena di Al-Azhar kajiannya berbasis klasik semuanya. Kalau mungkin di kampus-kampus di Indonesia itu kan sudah kontemporer, artinya sumbernya itu sudah diacak dari mana-mana. Kalau itu semuanya harus berbasis teks klasik, karena dalam pandangan Al-Azhar yang mencetak ulama itu ya kajiannya harus berbasis teks klasik gitu. Nah, kalau Irsyadul Fuhul itu menggabungkan dua metode tadi, metode fuqaha dan metode Hanafiyah. Al-Imam Asy-Syaukani ini seorang ulama dari Yaman yang sering bukunya yaitu Nailul Autor itu sering dikutip oleh HPT kita, HPT jilid 1, itu referensi yang terbanyak dari Nailul Autor. Tapi beliau menulis juga usul fikih, namanya tadi Irsyadul Fuhul, yang sebenarnya metodologi yang ia gunakan itu penggabungan antara dua tadi, thariqatul fuqaha dan thariqah al-hanafiyah. Beliau ketika bicara tentang apa yang disebut dengan ijma', ijma' itu secara etimologi dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bukunya Al-Mahsul. Ijma' itu yuqalu bil istiraq ala ma'nayain. Ijma' itu sebenarnya memiliki double meaning, dua makna. Yang pertama al-azmu, yaitu kehendak, itu
al-azmu, kehendak. Sebagaimana hadis yang berbicara tentang rukun puasa. Kalau puasa wajib itu kan apa? Niat kita atau kehendak puasa kita harus ditetapkan sebelum fajar gitu. Tapi kalau berbeda dengan sholat sunnah, boleh kita niat puasa sunnah meskipun setelah terbitnya fajar gitu. Oke. Dalilnya yang mengatakan kalau puasa wajib itu harus diniatkan sebelum terbitnya fajar, itu dalilnya bagaimana? Yaitu sabda Nabi, la siyama, tidak ada puasa. Tidak ada puasa itu puasa yang sah atau puasa yang apa? Yang utama atau puasa yang sempurna? Tidak sah. Jadi kalau disiplin di dalam usul fikih itu disebut nafyu as-sihah, menafikan validitas puasa. Karena kalau tidak, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama menafikan validitas amalan, yang kedua apa? Menafikan kesempurnaan amalan. Apa bedanya? Kalau yang dinafikan kesan atau kesohihan, artinya amalannya ya tidak sah. Misalnya la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab, sehingga orang sholat tidak baca al-fatihah ya tidak sah. Tapi di hadis yang lain, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Itu nggak bisa jenengan hukumi kalau tetangga masjid sholatnya di rumah tidak sah. Bukan semacam itu, maksudnya la sholata itu tidak sempurna tapi tetap sah itu. Ini apa cara memahami kebahasaan di dalam kita kajian usul fikih. Dan termasuk di sini la siyama itu tidak ada puasa, maksudnya tidak ada puasa yang sah. Lima lam yujmi, bagi orang yang tidak mengijma. Ijma di sini artinya apa? Menetapkan niat asyama, puasa, minalail, dari malam. Sehingga makna ijma yang pertama itu al-azmu, yaitu kehendak, keinginan gitu. Sebagaimana hadis di la siyama lima lam yujmi isyama minalail, tidak ada puasa bagi orang yang tidak mengijmakkan puasanya sejak malam. Mengijmakkan di sini maksudnya apa? Menetapkan, atau yang ditetapkan niat atau kehendak. Kemudian makna yang kedua, ijma itu ittifaq, yaitu kesepakatan atau konsensus. Intinya kalau dikatakan ajma'a atau ajma'u, mereka berijma, maksudnya bersepakat. Makna yang kedua ini yang sering apa? Dipakai. Dan kemudian secara terminologi atau secara istilahan yang disebut ijma itu apa? Ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan para mujtahid umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya, fi asrin, di suatu masa, minal aqsor, dari beberapa masa, ala amrin, atas suatu perkara, minal umur, dari beberapa apa? Perkara. Definisi ini maksudnya apa? Yang pertama dikatakan ittifaq. Ittifaq tadi kan berarti ada dua makna tadi, menetapkan niat, yang kedua sepakat. Yang di sini maknanya apa? Sepakat, berarti terjadi kesepakatan atau konsensus. Siapa yang melakukan kesepakatan? Mujtahidi ummati Muhammadin, para ahli ijtihad umatnya Nabi Muhammad. Di sini kata Imam Syaukani, ijma itu kesepakatannya harus para mujtahid. Artinya lawannya mujtahid apa? Orang awam. Berarti kalau orang awam nggak tahu hukum, nggak bisa menggali hukum dari Quran dan Sunnah, itu meskipun sepakat itu tidak dianggap apa? Ijma. Karena ijma itu harus apa? Terjadi di kalangan para spesialis atau di kalangan para ahli, sehingga ijma'nya orang awam itu tidak diperhitungkan, kan tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari Quran dan Sunnah. Meskipun nanti kita temukan di kalangan para ahli fikih, misalnya Al-Imam Ghazali mendefinisikan ijma' itu secara populis. Secara populis maksudnya apa?
melibatkan semua komponen umat ini. Berarti orang awam juga ijma'nya diperhitungkan. Tapi di sini Imam Syaukani mendefinisikan ijma' secara elitis, hanya melibatkan kaum elit, yaitu kaum intelektual atau kaum ulama saja. Ummati Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad. Berarti kalau umatnya selain Nabi Muhammad, misalnya Ahlul Kitab, itu ijma'nya tidak diperhitungkan. Ya. Berarti ijma' dalam pandangan kita ya ijma' di kalangan umatnya Nabi Muhammad. Ba'da wafatihi, setelah meninggalnya Nabi. Berarti ijma' itu harus terjadi setelah Nabi wafat atau meninggal. Nah, bagaimana kalau ijma' di masa Nabi? Bolehkah? Maka tidak dipertimbangkan. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu persoalan tidak perlu untuk ijma'. Kenapa? Karena semuanya direspon oleh wahyu itu. Sehingga ijma' yang kita bahas itu ijma' setelah meninggalnya atau wafatnya Nabi. Fi asrin minal a'sar, dari suatu di dalam masa dari beberapa masa. Nanti masanya apa? Terjadi klasifikasi berdasarkan periodisasi di masa sahabat atau di masa tabi'in dan seterusnya. Nanti kita coba dalami. Ala amrin minal umur, atas suatu perkara dari beberapa perkara, tapi perkara apa yang sifatnya sebenarnya konteksnya keagamaan. Itu definisi ijma' yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani, meskipun tadi ijma'nya itu konsepsinya itu sebenarnya apa? Bersifat elitis, hanya melibatkan kaum elit. Nah, sehingga kalau kita coba kaji lebih detail lagi Bapak dan Ibu sekalian, konsepsi ijma' itu yang pertama berdasarkan konsepsinya itu ada yang bersifat populis. Misalnya Al-Imam Ghazali melibatkan semua komponen. Ghazali di dalam bukunya Al-Mustasfa itu ketika menjelaskan ijma' itu dikatakan ittifaqu hadhil ummah, kesepakatan umat ini. Berarti kalau umat ini ya baik ulama maupun orang awam. Tapi kalau jumhur ulama termasuk Al-Imam Syaukani tadi, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah, kesepakatan para ahli ijtihad umat ini. Berarti definisinya atau konsepsinya bersifat apa? Elitis, hanya melibatkan kaum intelektual. Artinya orang awam ya tidak diperhitungkan ijma'nya. Kemudian yang kedua, para ulama melihat ijma' itu berdasarkan periodisasinya, yaitu di mana ijma' itu terjadi. Secara umum itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama pada masa sahabat. Ijma' yang bisa diperhitungkan, ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Nanti untuk melihat kalau Muhammadiyah pakai ijma', ijma'nya itu bagaimana? Maksudnya kita ingin sampai ke sana. Tapi sebelumnya kan harus lewat dulu. Lewat apa? Kajian di kalangan ulama bagaimana perspektifnya. Ijma' yang kedua berdasarkan periodisasinya itu dibagi menjadi dua, di masa sahabat, yang kedua pasca sahabat. Yang berpandangan ijma' yang bisa dipertimbangkan itu hanya ijma' di masa sahabat, itu diyakini oleh dua kelompok atau dua madhab. Yang pertama madhab al-Zahiri. Madhab al-Zahiri itu kenal enggak? Pendirinya Dawud al-Zahiri, yaitu madhab yang sangat literalis, sehingga kias ditolak. Karena kias itu apa? Pendekatannya pada apa? Rasionalitas. Sehingga bagi madhab Zahiri itu ya cara beragama itu ya hanya Quran dan Sunnah. Apa yang tidak diterangkan dalam Quran dan Sunnah itu ma'fuun, itu dimaafkan. Tokohnya, pendirinya itu Al-Imam Dawud al-Zahiri. Kemudian madhab Zahiri ini hampir punah, tapi muncul seorang ulama yang menghidupkan kembali madhab Zahiri, yaitu siapa? Ibnu Hazm, itu menulis buku namanya Al-Muhalla ya. Sehingga madhab Zahiri ini cukup memberikan wawasan yang sangat luar biasa dalam tradisi fikih gitu, di luar di samping madhab yang 4 itu.
Kemudian yang kedua mazhab Hambali, yaitu mazhab yang didirikan oleh siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani itu terkenal beliau menolak ijma' yang terjadi pasca sahabat. Statementnya yang cukup populer, Pak. Imam Ahmad bilang apa? Man idda'a wujudal ijma' ba'da sahabah fahuwa kadzibun. Siapa yang mengklaim bahwasanya terjadi ijma' setelah sahabat, maka dia pendusta. Kata Imam Ahmad, tidak mungkin terjadi ijma' pasca sahabat. Kenapa? Karena pasca sahabat itu, Pak, umat Islam kan sudah melakukan diaspora, Pak. Maksudnya hidup di beberapa wilayah, tidak tersentral di Mekah dan Madinah, tapi sudah masuk Mesir, masuk Persia, macam-macam lah. Sehingga untuk melakukan kesepakatan atau konsensus itu tidak mungkin. Itu menurut Imam Ahmad. Sehingga kalau ada klaim ijma' pasca sahabat, klaim itu jelas dusta, ya. Kemudian yang berikutnya atau periode pasca sahabat, maksudnya sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i, ijma' pasca sahabat itu ya boleh. Mazhab Hanafi membolehkan, mazhab Maliki juga membolehkan. Dan dari klasifikasi berdasarkan periodisasi ini, berarti ulama yang mengatakan ijma' itu hanya terjadi di masa sahabat siapa? Al-Imam Dawud Adz-Dzahiri dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian berikutnya, dari segi kekuatan hukum ijma', yang pertama, ijma' itu ada ijma' qauli atau ijma' sharih. Maksudnya konsensus secara nyata atau verbal. Maksudnya apa? Para ulama memberikan sebuah hukum dalam sebuah masalah itu secara verbal, artinya terucap. Ya, misalnya contoh ijma' qauli atau sharih ini memberi faedah keyakinan, Pak. Contohnya misalnya hukum sholat 5 waktu. Itu semua ulama sepakat. Kalau hukum sholat 5 waktu hukumnya wajib, itu. Itu disebut apa? Ijma' qauli atau sharih. Kemudian yang kedua, ijma' sukuti. Ijma' tadi konsensus, sukuti diam. Sakataya sekutu sukut. Maksudnya apa? Ada pendapat individu atau perorangan, kemudian yang lain diam, sehingga menjadi sebuah konsensus atau ijma'. Kalau ijma' sukuti ini dia dhoniyah, artinya kekuatan hukumnya masih probable. Terjadi apa? Perdebatan. Kenapa? Karena tidak ada pernyataan ijma' secara sharih atau secara qauli atau secara apa? Verbal. Tapi secara umum, Pak, ijma' yang disebutkan misalnya ijma' tentang wajibnya zakat, sholat 5 waktu, itu pasti ya ijma' qauli atau ijma' apa? Sharih gitu. Nah sekarang ini yang paling penting dari kajian kita. Kalau kita tadi bahas, ulama memiliki berbagai macam perspektif tentang ijma'. Dari konsepsinya saja itu berbeda. Apa yang dimaksud ijma'? Ada yang konsepsinya itu bersifat populis, ada yang bersifat apa? Elitis. Ada juga yang melihat ijma' dari segi periodisasinya, yaitu periode di masa sahabat dan di masa apa? Pasca sahabat. Nah kalau Muhammadiyah di mana gitu? Nah, kesimpulan Muhammadiyah ini sebagaimana nanti jenengan bisa lihat di rumusan manhaj tarjih di masa Kiai Haji Azhar Basir dan Profesor Asmuni, itu 1985 dan seterusnya ya. 1985 itu periodisasi apa? Kiai Haji Azhar Basir, kemudian berikutnya Profesor Asmuni itu 1990-an itu. Di sana dimulai dirumuskan manhaj tarjih, ada 16 poin kurang lebih. Di poin yang ke-6 dikatakan Muhammadiyah itu tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan. Ya, berarti kesimpulan kita ijma' yang diterima oleh Muhammadiyah ijma' yang bagaimana? Ijma' yang mendasarkan pada periodisasi. Artinya ijma' yang bisa diterima itu
pada periode sahabat. Konsekuensinya berarti Muhammadiyah menolak ijma yang terjadi pasca sahabat. Sedikit berbeda dengan mazhab apa? Syafi'i, kemudian siapa? Hanafi, kemudian apa? Maliki. Muhammadiyah cocok dengan mazhab apa? Zahiri dan Hambali. Sebagaimana tadi pernyataan Imam Ahmad apa? Manidda'a wujudal ijma' ba'da sahabah fahuwa kadzibun. Siapa yang mengklaim terjadinya ijma' pasca sahabat, maka dia pendusta. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pandangan ulama terhadap ijma' sahabat, Imam Syaukani lagi nih yang kita kutip ya, di kitabnya Irsyadul Fuhul, Imam Syaukani mengatakan ijma'us sahabah hujjatun bila khilaf. Ijma'nya para sahabat itu hujjah, sumber hukum, bila khilaf, tanpa perdebatan. Berarti di kalangan para ulama semuanya sepakat kalau ijma' sahabat itu apa? Hujjah. Semuanya apa? Sepakat itu. Kemudian dikatakan wa qad dhaba ila ikhtisasi hujjatil ijma' bi ijma'is sahabat Dawud adz-Dzahiri wa huwa dhahiru kalam Ibnu Hibban fi sahihi. Dan yang menganggap ijma itu khusus di masa sahabat Dawud Dzahiri, Al-Imam siapa? Dawud adz-Dzahiri, sebagaimana zahir pernyataan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Wa hadza wal masyhur anil Imam Ahmad ibn Hanbal, dan pendapat ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi ya. Tokohnya siapa? Dua, Al-Imam Dawud adz-Dzahiri dan Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Fa innahu qala fi riwayati Abi Dawud anhu. Sesungguhnya Imam Ahmad ibn Hanbal itu berkata di riwayat Abi Dawud darinya. Ini pernyataannya bagaimana? Al-ijma', ijma' itu ayat ba'a ja'a anin nabi, yaitu mengikuti apa yang datang dari Nabi, wa an ashabihi, dan dari para sahabat. Berarti yang disebut ijma' itu ada sanadnya dari Nabi, Pak. Nanti penting, sanad itu apa? Ada sumbernya dari Nabi. Nanti berkaitan dengan sholat tarawih jenengan yang 11 itu menyalahi ijma' atau enggak gitu. Nah, itu. Berarti apa? Harus ada sanadnya dari Nabi. Yang kedua, terjadi di masa apa? Sahabat. Wa huwa fi tabi'in mukhayyar. Kalau ijma' itu terjadi di masa tabi'in itu mukhayyar. Boleh dipilih, boleh tidak. Dan Imam Abu Hanifah bilang, idza ajma'atis sahaba ala syai'in salamna. Kalau sahabat itu berijma', berkonsensus atas sesuatu, maksudnya sebuah hukum, salamna, kita terima. Wa idza ajma'at tabi'un zahamnahum. Kalau para tabi'in itu berijma', maka apa? Bisa disaingi atau bisa ditolak gitu. Itu pernyataan Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Ijma' yang disepakati di kalangan para ulama itu apa? Ijma' sahabat. Kemudian berikutnya pendapat Ibnu Wahab. Ini seorang ulama dari Malikiyah. Kenapa kok ijma' sahabat yang diterima gitu? Kenapa ijma' pasca sahabat tidak diterima? Alasannya dua. Yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam anba'a andalik. Karena itu pernyataan Nabi. Maksudnya Nabi memberikan informasi bahwasanya ijma' itu yang terjadi apa? Di masa sahabat. Nabi bersabda apa? La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Sebuah kelompok dari umatku ini akan senantiasa dalam kebenaran. Maksudnya siapa? Ta'ifah ini ya punya landasan dari Nabi dan apa? Kemudian dilakukan, dipahami oleh para sahabat. Sehingga ijma' yang mungkin kalau bahasa kita yang lain bisa dinilai maksum, itu la tajtami'u ummati ala apa? Dhalalah, itu yang terjadi apa? Di masa sahabat itu. Yang kedua, anna si'ata aqtaril ardi, bahwasanya
Bumi ini kan sangat luas. Wa kathratal adad, populasinya semakin meningkat. La yumkin dhabtu aqwalihim, tidak mungkin menspesifikan pandangan-pandangan mereka. Artinya apa? Tidak mungkin terjadi apa? Ijma. Apalagi zaman dulu belum zaman globalisasi, Pak. Kalau sekarang kan ada teknologi yang memudahkan itu. Meskipun juga apakah semua ulama juga sudah pakai medsos kan? Kan tadi kan kita katakan ijma itu kan semua mujtahid harus terlibat. Kalau tidak terlibat, kenapa kok misalnya jumhur ulama menolak ijma ahlil Madinah? Kenapa? Karena sebagian komunitas umat atau komunitas mujtahid. Gitu. Kenapa kok? Sehingga tadi kalau misalnya di konteks sekarang, kalau semua ulama pakai medsos, ya mungkin bisa ijma. Tapi kalau enggak, ya berarti kan tidak bisa diklaim sebagai ijma tadi. Nah sehingga dengan dua alasan tadi, yang pertama apa? Hadis Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. Yang kedua apa? Populasi umat ini semakin meningkat sehingga untuk melakukan ijma dirasa tidak mungkin. Tapi kalau di masa sahabat itu kan masih terfokus di Makkah dan Madinah, sehingga untuk berkomunikasi itu sangat mungkin. Tapi ketika umat Islam sudah banyak melakukan diaspora, hidup di beberapa negara, Islam sudah sampai Persia, Islam sudah sampai Afrika, maka untuk melakukan ijma semakin susah. Sehingga yang menjadi kesepakatan para ulama itu apa? Ijma yang bisa dijadikan hujah ketika terjadi apa? Di masa sahabat. Itu pandangan Al-Imam Dawud Adz-Dzahiri dan Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah bagaimana ijma yang ada di kitab-kitab fikih gitu. Di kitab fikih itu kan terkadang ajma'atil ummah, telah berijma umat ini. Terkadang redaksinya apa? Ajma'a al-fuqaha atau al-ulama, berijma para ahli fikih atau para ulama. Sehingga yang semacam itu kalau di kajian ketarjian itu perlu untuk diverifikasi, ditelusuri secara historitasnya. Pernyataan umat, kemudian bisa juga ajma'a mujtahidu hadil ummah, berijma para ahli ijtihad dari umat ini. Itu punya landasannya dari ijma sahabat atau tidak? Perlu di cross check dulu, perlu diverifikasi dulu. Ini terjadi sejak masa sahabat atau tidak. Tapi kalau sudah ajma'a as-sahabah, telah berijma sahabat, secara redaksi sudah selesai. Artinya ijma ini terjadi di masa sahabat. Meskipun itu perlu diklarifikasi lagi apa betul atau tidak, tapi secara redaksi sudah apa? Sudah benar ya. Maksudnya kita tidak mempermasalahkan, meskipun secara validitas tetap apa? Di cross check. Sebagian ulama itu menulis buku tentang ijma yang terkenal apa? Ijma Ibnul Mungdir. Tapi tidak semua ijma yang dinyatakan Ibnu Mungdir itu langsung taken for granted, tidak, Pak. Ada yang valid, ada yang tidak. Sehingga kajian ijma itu juga butuh pendekatan historitas juga, bagaimana terjadinya ijma itu. Yang repot semacam itu. Tapi intinya ya, dari beberapa konsepsi dan klasifikasi secara periodisasi ijma yang diterima di Muhammadiyah itu ijma apa? Yang dilihat dari segi periodisasi, yaitu ijma yang terjadi di masa apa? Sahabat. Muhammadiyah di sini sama dengan pandangan Al-Imam Ahmad ibn Dawud atau Hambal. Nah, ketika kita simpulkan Muhammadiyah pakai ijma, terus apakah Muhammadiyah pernah mengaplikasikan ijma dalam produk hukumnya, baik putusan atau fatwa? Ini yang penting, Pak. Bisa kita temukan di HPT jilid 1, di Kitabul Waqfi, kitab tentang apa? Wakaf. Di
dikatakan di poin yang ke-6 ya, di ke-7 ya, walaka an tukhassisahu, 6 atau 7 ya, walaka dan bagi engkau, walaka dan bagi engkau, maksudnya kalau walaka itu apa? Boleh ya. An tukhassisahu, engkau mengkhususkan wakaf, hu itu maksudnya al-waqfi ya, li syakhsin untuk seseorang, au qaumin atau untuk kaum, au masjidin atau untuk masjid, au ghairiha atau yang lainnya, haitsu sekiranya taruh engkau berpandangan fihi di dalam wakaf itu al-maslahah, ada kemaslahatan. Maksudnya wakif itu boleh menentukan harta yang diwakafkan itu untuk siapa, apakah untuk perorangan, komunitas, kaum itu ya organisasi misalnya, digunakan untuk masjid, untuk apa gitu. Artinya apa? Wakif itu punya syarat menentukan atau punya amanah yang apa diserahkan kepada nadir wakaf, itu diperbolehkan. Kenapa? Ternyata HPT kita jilid 1 itu menggunakan 2 dalil Pak atau Bu. Yang pertama dalil hadis. Dalil hadis yang bicara tentang wakaf. Siapa sahabat yang pertama kali disebut orang yang mempelopori wakaf di dalam kesejarahan Islam? Siapa? Ini penting. Siapa? Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab itu seorang sahabat yang mempelopori wakaf dalam sejarah Islam ketika beliau mendapatkan tanah di Khaybar. Ketika itu Umar bin Khattab konsultasi kepada Nabi, tanah yang sangat beliau sayangi, yang sangat luas ini untuk lebih baik dimanfaatkan untuk apa? Kemudian Nabi menganjurkan untuk mensedekahkan di beberapa tadi pos. Yang dilakukan oleh Umar apa? Fatasaddaqa Umaru, maka Umar mensedekahkan tanahnya itu fil fuqara, untuk orang fakir, wa fil qurba, untuk kerabat, wa fi riqab, untuk budak, wa fi sabilillah, untuk sabilullah, wa ibni sabil, dan untuk ibnu sabil. Artinya pos-posnya kan dijelaskan oleh Umar. Tanahku ini untuk fakir, untuk kerabat, untuk budak, untuk sabilullah, untuk ibnu sabil. Ini dalil yang pertama, dalil pakai hadis. Dalil yang kedua, HPT kita bilang walil ijma, dan karena berdasarkan ijma. Ijma'nya bagaimana? Min anna syartul waqif kan nasi syari', bahwasanya syaratnya orang yang berwakaf itu kayak teks syariat, maksudnya dari Allah atau Rasul. Malam yukhalif ma ja'a bisyar'u, selama tidak kontradiksi dengan apa yang dijelaskan oleh syariat. Selama syaratnya itu tidak menyalahi syariat, artinya wajib ditunaikan. Sehingga apa? Nazir itu wajib menjaga amanat apa? Wakif. Misalnya dia berwakaf untuk masjid, meskipun nanti boleh pakai istihsan Pak ya. Misalnya ada orang yang berwakaf untuk masjid, untuk PRM, ternyata PRM-nya sudah punya masjid dan masjidnya saja jamaahnya belum penuh gitu. Misalnya masjidnya masih apa? Kurang jamaah. PRM melihat lebih maslahah untuk lembaga pendidikan misalnya yang kurang apa gitu, belum punya MI misalnya, dibangun MI, padahal syaratnya wakif itu untuk masjid. Nah, itu nanti boleh, tapi pendekatannya apa? Istihsan, yaitu apa? Kebijakan menyalahi aturan asal karena pertimbangan kemaslahatan. Nanti kita bahas di sumber hukum yang berikutnya. Tapi intinya hukum asalnya syaratnya wakif itu tidak boleh diselisih. Berarti selama tidak ada uzur apapun itu ya wajib ditunaikan gitu.
Kemudian berikutnya, kalau tadi HPT jilid 1 ya, sekarang HPT jilid 3. Apakah Muhammadiyah pakai ijma sahabat atau enggak? Atau ijma yang bagaimana yang dipakai oleh Muhammadiyah? Di HPT jilid 3, di tuntunan sholat 5 waktu, putusan Munas Tarjih ke berapa? Ke 29 tahun berapa? 2000 berapa? 2015. Di sana ketika menjelaskan hukum membaca surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Dalam sholat kan setelah kita baca Al-Fatihah, sunnah baca apa? Surat atau ayat. Tempatnya di mana? Di rakaat pertama dan kedua. Berarti kalau sholatnya thulathiyah 3 rakaat atau rubaiyah 4 rakaat, berarti di rakaat ketiga dan keempat tidak usah baca surat. Sama yang disebutkan oleh Muhammadiyah, dalilnya itu yang pertama diawali dari dalil hadis. Disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abi Qatadah dari ayahnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW yaqra'u fi raq'ataini al-ulayaini min sholati dhuhri bi fatihatil kitab wa suratain. Nabi itu membaca di 2 rakaat yang pertama dari sholat duhur yang dibaca apa? Fatihatul kitab, yang kedua 2 surat. Maksudnya 2 surat itu 1 surat di rakaat pertama, 1 surat di rakaat kedua. Ini berarti dalil hadis. Tapi juga disebutkan dalil ijma. Redaksinya bagaimana? Para sahabat telah berijma atau sepakat bahwa setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua sholat. Redaksinya apa? Para sahabat telah berijma. Kenapa kok di Muhammadiyah nggak bilang para ulama telah berijma, tapi yang redaksinya para sahabat? Ya, karena ijma yang diakui punya validitas atau otoritatif di Muhammadiyah ijma yang terjadi di masa apa? Sahabat. Tapi kalau telah berijma ulama itu masih perlu diverifikasi. Ini apakah ini terjadi di masa sahabat atau tidak? Ketika tidak terjadi di masa sahabat, ya berarti tidak bisa dijadikan landasan hukum itu. Berikutnya Pak, tadi kita katakan kalau ijma itu harus punya sanad. Sanad itu apa? Landasan dari Al-Quran atau sunnah. Artinya sebuah hukum yang terjadi konsensus itu, hukum itu harus punya landasan, baik Quran atau hadis atau sunnah. Kenapa? Karena ijma itu tidak mungkin berdiri sendiri. Maka kita katakan ijma itu sumber pendamping, sumber instrumental atau sumber apa tadi? Paratekstual, bukan sumber primer. Tetapi Pak, ketika sudah terjadi ijma, hasil dari ijma itu dilalahnya. Dilalahnya itu apa? Maknanya itu lebih kuat daripada yang disebutkan dalam Quran dan sunnah. Maksudnya apa? Kalau jenengan baca Quran dan sunnah itu untuk memahami bisa jadi terjadi apa? Khilaf. Tapi kalau sudah dikatakan ijma, sudah masih ada khilaf atau tidak? Tidak. Ini bisa dipahami nggak? Secara dilalah, kalau sudah ijma itu berarti lebih kuat. Meskipun ijma itu harus punya sanad dari Quran dan sunnah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Pak, ketika jenengan memilih sholat tarawih 11 rakaat, apa itu tidak menyalahi ijma? Gitu? Menyalahi ijma atau enggak? Ya. Kalau kita lihat dulu bagaimana pernyataan para ulama di dalam kitab Al-Minhaj Al-Qawim ya, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in. Ketika bicara tentang sholat tarawih itu, di sana kitab Minhaj Al-Qawim itu matanya atau kitab induknya, teks aslinya itu Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah.
Hadramiyah itu dari Hadramaut karena pengarangnya Bafadol, namanya Bafadol ya. Itu dari Hadramaut. Hadramaut itu mana? Yaman. Di sana dikatakan at-tarawihu wa ya li ghairi ahli Madinah isruna rakaatan. Tarawih itu untuk selain penduduk Madinah itu 20 rakaat. Fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam daripada bulan Ramadan. Biniyati qiyami Ramadan au sunnati tarawih au sholati tarawih, dengan niat qiyam Ramadan atau sunnah tarawih atau salat tarawih, dan seterusnya. Di sana dikatakan wa ta'yinu qauniha isrina jaa fi haditsin dhaif, dan penentuan jumlah rakaat tarawih itu 20 sebagaimana apa mazhab Syafi'i, jaa fi haditsin dhaifin, disebutkan dalam hadis yang dhaif. Akan tetapi Pak disusuli ya, lakin itu apa kalau apa masih itu istidrak ya. Lakin kalau ada ucapan lakin itu maksudnya apa? Menyusuli ucapan yang sebelumnya. Lakin akan tetapi ajma'a berijma' alaihi, atas 20 itu siapa? As-sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in. Artinya apa? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, meskipun jumlah sholat tarawih 20 rakaat itu hadisnya apa? Dhaif, akan tetapi ada ijma' sahabat, sehingga ijma' sahabat dimenangkan daripada apa? Daripada tadi meskipun hadisnya apa? Dhaif. Berarti yang dipakai ijma'nya gitu. Bukan persoalan hadisnya gitu. Nah, sehingga kalau kita di Muhammadiyah tadi kita katakan Pak, ijma' itu harus punya landasan Quran dan hadis. Hadisnya juga harus sahih atau masuk kriteria sunnah makbulah. Tapi di sini hadisnya dhaif. Tapi terjadi ijma'. Ijma'nya di masa siapa Pak? Sahabat. Sebenarnya kita mempermasalahkan atau enggak? Enggak dong, ijma' sahabat kok. Secara kalau ini ijma'ul sahabat bukan ijma'ul ulama kan, atau ijma'ul mujtahid, tidak ada masalah. Tapi yang kita masalahkan apa? Sanad ijma'nya. Bahwasanya klaim terjadi ijma' di masa sahabat bahwasanya jumlah sholat tarawih itu 20 rakaat itu punya sandaran hadis atau tidak. Jadi, ternyata kalau kita kaji di kitab Al-Muwatta, Imam Malik ibn Anas itu menyebutkan dua hadis yang kontradiksi tentang pelaksanaan sholat tarawih di masa Umar ibn Khattab. Yang pertama hadis Sa'ib ibn Yazid, ketika Umar bin Khattab itu menyatukan sholat tarawihnya umat Islam ketika itu ala qari'in wahidin, atas satu imam, yang ditunjukkan dua sahabat. Yang pertama siapa? Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari. Itu jumlah rakaatnya berapa? Di riwayat As-Sa'ib ibn Yazid itu apa? Ayyaquma linnasi bi ihda asrota rakaatan. Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari itu mengimami para sahabat itu 11 rakaat. Tapi keterangan berikutnya di hadis Yazid ibn Ruman itu malah memberi keterangan yang kontradiktif Pak. Di sana dikatakan kana nasu yaqumuna fi zamani Umar bin Al-Khattab fi Ramadan bi 23 rakaatan. Sahabat itu melakukan qiyamul Ramadan di masa Umar bin Khattab dengan 23 rakaat. Yang satu bilang 11, yang satu 23. Semuanya terjadi di masa sahabat, di masa Umar ibn Khattab. Nah, sehingga dua hadis ini perlu kita tarjih, karena dua-duanya kan nggak bisa diamalkan Pak. Ada metode sinkronisasi atau taufiki, al-jam'u wa taufiq, diharmoniskan bisa nggak? Meskipun secara pelaksanaan bisa Pak, misalnya terkadang 11, terkadang 23 kan di beberapa masjid semacam itu. Tapi yang menjadi masalah sinkronisasi itu kan kalau dalilnya sama-sama valid, kayak kita wajah tuh sama Allahumma
Baik, dua-duanya kan secara sanad hadis kan tidak ada masalah kan. Allahumma ba'id muttafaqun alaih wajah tu rawahu Muslim. Tapi di sini dua hadis ini yang satu sahih, yang satu yang satu tidak. Sehingga kan perlu untuk ditarjih, dipilih salah satu. Ya. Ternyata Imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu' ketika mengomentari hadis yang dinukil oleh Imam Malik di kitab Al-Muwatta', ya. Di sana dikatakan hadis ini mursal. Fa inna Yazid ibn Ruman lam yudrik Umar, karena Yazid ibn Ruman itu tidak pernah ketemu Umar, sehingga hadis ini mursal. Kemudian yang hadis yang mengatakan 11 tadi, yaitu As-Sa'ib ibn Yazid, itu sama Al-Imam Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Tuhfatul Akhwadi, yaitu syarah Sunan Tirmidzi, itu dianggap apa? Sahih. Dan juga misalnya Syekh Nasruddin Albani dalam bukunya Shalatut Tarawih juga menganggap apa? Sahih. Sehingga kesimpulan kita, ya, meskipun 11 rakaat itu apa? Menyalahi apa? Ijma', tapi sebenarnya ijma'nya itu perlu untuk dikaji ulang tentang sanad ijma'nya. Ternyata dari kajian hadis yang dua hadis yang disebutkan, justru hadis yang 11 rakaat itu yang lebih sahih, karena hadis yang 23 rakaat yang diriwayatkan oleh Yazid ibn Ruman, ternyata Yazid ibn Ruman itu tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Dan ciri hadis yang sahih, Pak, itu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis yang lebih sahih apa? Hadis muttafaqun alaih ketika Aisyah menjelaskan sholat malamnya Nabi. Ketika Aisyah ditanya oleh muridnya, yaitu Abu Salamah ibn Abdirrahman, itu kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan apa? Ramadan. Meskipun mazhab Syafi'i membawa ini ke sholat witir, Pak, tapi kan ini fi Ramadan. Witir itu apa cuma di Ramadan saja? Pertanyaannya, pertanyaan Abu Salamah ibn Abdirrahman, bagaimana sholat malamnya Rasulullah fi Ramadan, di bulan Ramadan? Kalau witir kan tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kan juga ada witir. Jawabannya Aisyah apa? Makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala ihda asrata apa? Rokatan. Nah, sehingga hadis ini mendukung kesimpulan kita kalau Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari di zaman Umar bin Khattab, ya terawihnya apa? 11 gitu. Ya. Artinya apa? Itu klaim ijma'. Meskipun dibilang ijma'us sahabah, ternyata sanadnya itu bermasalah, ya. Bisa dipahami, ya. Oke, waktunya masih lama atau enggak? Sudah habis ya? Padahal baru ijma' saja, Pak. Tadi sebenarnya 2 topik, ya. Oke, mungkin sekian karena waktu kita cukup pendek, meskipun saya menyiapkan 2 topik tadi, ijma' dengan qiyas. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Tidak ketemu dengan sahabat itu dalam artian dia belum lahir ataukah posisi geografisnya saja yang berbeda? Kalau belum lahir itu sangat kuat, tetapi kalau letak geografisnya yang berbeda, soporoh coro bengi-bengi tahu petuk kan ya rara tadi ceritane kan ngono. Ya terima kasih. Ya alasannya kalau mungkin dia belum lahir itu ya oke-oke saja, tapi kalau masalah letak geografis kan ya kita tidak tahu ketemunya 2 orang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara ngeceknya bagaimana? Di dalam ilmu hadis itu ada al-jarhu wa ta'dil. Ada beberapa kitab yang berbicara tentang al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu itu mencacat atau mengkritisi seorang perawi, ta'dil itu memberikan apa? Menganggap perawi itu memiliki integritas moral yang baik sehingga riwayatnya boleh diterima, menganggap perawi itu adil.
adil. Itu ada beberapa kitab, misalnya Tahdzibut Tahdzib, Mizanul I'tidal, banyak kitabnya. Di situ bicara tentang para perawi, harus ngeceknya di situ. Sehingga kita temukan misalnya biografi Yazid ibn Ruman, di sana akan dikatakan Yazid ibn Ruman itu hidup di masa ini, nanti siapa saja yang ia meriwayatkan dari siapa saja gitu-gitu. Kemudian bagaimana Yazid ibn Ruman itu, apakah punya sifat adalah atau tidak? Karena hadis sahih itu kan harus terpenuhi berapa? 5 syarat. Masih ingat ya? Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung dari perawi pertama sampai terakhir. Yang kedua apa? Perawinya harus adil, memiliki integritas moral yang baik, beriman, tidak fasik dan seterusnya. Yang ketiga apa? Dhabt, yaitu memiliki kecerdasan intelektual. Kalau tamamu dhabti itu hadisnya sahih, kecerdasan intelektualnya sempurna. Kalau khafifu dhabti tidak begitu sempurna, itu hadisnya apa? Hasan. Kemudian yang keempat apa? Ada musyudud, tidak melakukan anomali. Seorang perawi menyalahi keterangan para perawi yang lebih thikoh, lebih terpercaya. Dulu pernah kita bahas ya tentang hadis menggerakkan jari telunjuk pada saat sholat. Itu kan hadis yang menggerakkan itu ternyata apa? Syad, yaitu anomali gitu. Perawinya namanya Ziyadah ibn Qudamah, itu anomali. Kemudian yang berikutnya ada illah atau cacat gitu. Nah sehingga Yazid ibn Ruman tadi misalnya dari segi adalahnya bagaimana, itu dijelaskan di kitab tadi Al-Jarhu wa Ta'dil gitu. Ya cara mengeceknya semacam itu ya, bukan asumsi. Ini dulu bengi pernah ketemu Umar, itu kan asumsi saja. Artinya harus berdasarkan data ya gitu. Nah data nanti dengan berbagai data yang muncul jenengan bisa melakukan analisa gitu. Tapi kalau sekedar asumsi itu harus dibuktikan oleh data. Makanya kajian kita ketarjian itu membuktikan data yang ada di Muhammadiyah, bukan asumsi orang Muhammadiyah. Kan orang Muhammadiyah banyak beranggapan oh gini-gini. Ternyata praktek yang dilakukan oleh Muhammadiyah dicek dengan HPT nggak matching gitu. Meskipun itu dipraktikkan oleh orang Muhammadiyah, tapi kan kajian kita berbasis data. Dan biarkanlah data itu yang berbicara, baru kita analisa. Bukan asumsi dulu baru ternyata asumsi datanya nggak ketemu juga. Oke ya, mungkin sekian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.